Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah MSDM di pertemuan ke-6. Melanjutkan topik minggu lalu, kali ini kita akan masuk ke materi tentang rekrutmen. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis rekrutmen. Kita akan masuk ke penjelasan tentang masing-masing dari rekrutmen tersebut. Setelah itu kita akan membahas tentang salah satu tes kepribadian yang sangat sering dipakai dalam proses rekrutmen. Lalu ada video case tadi juga. Kita mulai saja di jenis-jenis rekrutmen. Yang pertama kita lihat di sini ada rekrutmen internal, kedua rekrutmen eksternal, e-recruitment, dan creative recruitment. Jadi ada 4 jenis rekrutmen yang bisa kita pilih atau perusahaan pilih dalam melakukan penjaringan tenaga kerja atau SDM bagi perusahaannya. Kita mulai satu persatu di rekrutmen internal. Di rekrutmen internal, kita lihat di sini itu adalah proses dalam mencari dan memilih SDM yang berkualitas dan berkualifikasi dari sumber internal perusahaan. Ya, namanya internal recruitment. Pilihan ini diambil untuk jabatan atau posisi penting yang membutuhkan SDM yang telah mengenal seluk-beluk dan kondisi perusahaan. Biasanya untuk level-level tinggi juga bisa untuk melakukan yang namanya internal recruitment. Untuk level-level rendah itu jarang menggunakan internal recruitment-nya dengan alasan yang seperti poin nomor 2 ini. Yang ketiga, hasil rekrutmen internal, apakah itu bisa menjadi perpindahan divisi, kenaikan pangkat, atau mutasi. Berikutnya, keunggulan dari metode internal recruitment itu yang pasti adalah biayanya tidak begitu mahal. SDM yang dipilih sudah mengenal budaya dan memiliki value yang sama dengan perusahaan. Ini yang paling penting kenapa perusahaan menggunakan internal recruitment. Kelima, informasi perekrutan internal dapat disebarkan melalui list perusahaan, grup chat, papan pengumuman di masing-masing divisi. Lalu, metode rekrutmen bisa meliputi pengumuman secara internal seperti yang poin 5 saya jelaskan ini, bisa berupa promosi jabatan, bisa berupa lelang jabatan, bisa juga rekomendasi dari atasan. Itu tentang internal recruitment. Kita maju lagi ke external recruitment. External recruitment itu berkebalikan dari internal recruitment, tentu saja kali ini mencari dan memilih SDM berkualitas dan berkualifikasi dari sumber eksternal perusahaan. Dilakukan untuk memenuhi kuota karyawan sehingga banyaknya tugas atau pekerjaan seimbang dengan jumlah SDM yang tersedia di dalam perusahaan, tentu saja ya. External recruitment sering juga dipakai di pekerjaan-pekerjaan level rendah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa metode ini digunakan juga untuk mencari karyawan di level-level atau posisi-posisi tinggi. Makanya di sini bisa dilihat dilakukan untuk mencari karyawan untuk semua level atau posisi. Nah, contoh pelaksanaan rekrutmen eksternal, biasanya perekrutan di universitas, jadi perusahaan datang ke kampus kita dan melakukan perekrutan. Iklan lowongan kerja di media. Itulah mengapa biaya dari eksternal rekrutmen dan daripada internal lebih mahal eksternal ya. Dan yang terakhir bisa melalui agen tenaga kerja. Next, di jenis rekrutmen berikutnya yaitu e-recruitment. E-recruitment bisa kita lihat di sini adalah metode yang menggunakan media internet tentu saja karena namanya aja electronic recruitment. Terbukti dapat menjangkau lebih banyak calon karyawan yang potensial. Jadi, e-recruitment ini kelebihannya ada di sini sebenarnya. Daya jangkaunya yang jauh lebih besar daripada hanya menggunakan iklan di media, contohnya. Atau hanya melakukan penempelan poster-poster di papan-papan pengumuman kampus. Jadi, e-recruitment bisa menjangkau yang lebih luas daripada itu. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil, kalian hanya memosting pekerjaan itu via internet, which is mostly itu adalah gratis. Setelah itu kalian akan mendapatkan calon-calon pelamar kerja. Dan metode perekrutan ini bisa meliputi situs pencari kerja, jadi kalian posting di indeed.com, jobseeker.com, locker.com, dan lain-lain.
Kedua, situs perusahaan yang bersangkutan. Jadi biasanya di situs perusahaan kita sendiri ada posisi, ada menu yang berbicara tentang perekrutan. Maksudnya menunya khusus untuk lowongan pekerjaan yang lagi terbuka di perusahaan, jadi diposting di situ. Dan yang terakhir adalah yang paling sering digunakan di masa sekarang adalah sosial media LinkedIn, ya. Saya sangat menyarankan kalian untuk memiliki LinkedIn ini bila kalian ingin masuk atau bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan bonafit, gitu kan. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu resume kalian nantinya di LinkedIn. Jadi kalian membuat CV yang menarik sehingga perusahaan-perusahaan juga bisa melihat bahwa siapa sih calon pelamar yang ingin melamar di perusahaan saya, seperti itu. Dan lagi, LinkedIn itu adalah tempat bertemunya para pencari kerja dan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Jadi di situ pasarnya pas sekali untuk orang-orang yang ingin mencari kerja. Dan terakhir adalah creative recruitment. Apa itu creative recruitment? Creative recruitment sebenarnya adalah metode rekrutmen yang baru muncul beberapa tahun belakangan untuk menjawab tantangan dinamika industri, di mana itu perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk mencari tenaga kerja yang kompatibel, gitu kan. Kan dengan posisi bahwa atau dengan catatan bahwa ada banyak tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang wow atau mumpuni, dan ada banyak juga perusahaan yang ingin menarik mereka. Jadi perusahaan itu sendiri berlomba-lomba untuk menarik perhatian dari pencari kerja tersebut. Perusahaan memilih untuk melakukan proses rekrutmen yang tidak biasa untuk menarik perhatian pencari kerja. Nah, itulah creative recruitment. Dilakukan untuk mencari potensi yang tepat untuk bergabung di perusahaan. Lalu kadang melakukan tes kecil-kecilan untuk menilai apakah calon karyawan tersebut layak mengikuti proses seleksi atau tidak. Jadi biasanya ada tes yang dilakukan cukup kecil-kecilan, itu hanya untuk menyeleksi kalian memang berhak masuk di perusahaan atau tidak. Akan saya tunjukkan videonya setelah ini. Dan yang terakhir, metode ini bisa meliputi, jadi ada beberapa perusahaan yang menawarkan tiket konser untuk 20 pelamar pertama. Ya, bukan berarti bahwa perusahaannya tidak bonafit, tapi perusahaannya memang ingin mencari sumber daya yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Biasanya itu untuk mencari orang-orang yang lebih out of the box. Mengiklankan lowongan pekerjaan melalui spanduk yang ditebarkan melalui drone. Oke, itu juga salah satu bentuk creative recruitment. Atau mungkin mendirikan stand di mall, di arena bowling, di stadion bola, atau di tempat-tempat yang tidak biasa, tetapi merupakan tempat-tempat yang dituju oleh calon pencari kerja potensial bagi mereka. Gitu. Jadi pemilihannya berdasarkan itu. Nah, setelah ini saya akan memutarkan video creative recruitment. Saya ingin kalian perhatikannya dengan seksama karena ini videonya sangat singkat dan diskusinya akan dilanjutkan setelah materi ini. Okay, let's see. I like you in your pajamas, without your manners, just like you do. I like you late in the evening. Okay. How do you think is that? Let's see. Nah, kita lanjut lagi ke alur proses rekrutmen. Ini adalah alur sederhana dari sebuah proses. Untuk video case study tadi, sorry saya lupa. Untuk video case study tadi nanti kita diskusikan setelah materi ya. Jadi alur dari rekrutmen ada beberapa hal yang akan dilalui. Pertama, saat dimana kita
mengirimkan resume kita atau CV kita kepada perusahaan tuh. Lalu perusahaan melakukan verifikasi, terutama melakukan criminal background check, mengecek bagaimana apakah kita mempunyai latar belakang kriminal atau tidak. Lalu melakukan hal yang namanya tes, kan? Ada beberapa tes yang akan dilakukan, setelah ini akan dijelaskan. Setelah itu wawancara. Setelah wawancara dilalui, kita akan mengecek ke reference. Jadi biasanya pada saat kita mendaftar itu, kita menuliskan 2 nama reference, orang yang bisa memberikan rekomendasi terhadap diri kita. Nah, setelah kita mengecek kedua reference tersebut dan mereka meyakini dan dapat memberikan informasi bagi perusahaan bahwa SDM tersebut dapat dipercaya, memiliki kapabilitas yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, maka kita mendapatkan yang namanya job offer. Setelah kita mendapatkan penawaran pekerjaan, lalu kita akan dites secara fisikal. Setelah itu semuanya oke, lalu kita akan masuk menjadi calon karyawan dalam perusahaan. Nah, itu alat bukti. Sekarang di topik yang terakhir adalah tes. Bentuk tes ada tes kepribadian. Hari ini kita akan fokus ke MBTI test. Lalu ada tes kemampuan kognitif, akademik, tes kemampuan fisik. Untuk beberapa pekerjaan membutuhkan tes kemampuan fisik. Tes psikomotor, lagi-lagi untuk beberapa pekerjaan dibutuhkan tes koordinasi antara tangan dan mata dan ketangkasan. Tes contoh kerja, maksudnya ini adalah simulasi. Dan yang terakhir adalah jenis tesnya, tes kejujuran atau integritas. Nah, ini adalah MBTI test, kalau bisa kita lihat. MBTI ini kepanjangan dari nama ini ya, Myers and Briggs Test Indicator. Itu diciptakan tahun 1942. Ya, ini adalah sebuah bentuk psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Ya, jadi ada 4 dimensi yang dicek di sini di MBTI test. Di pemusatan perhatian antara introvert versus extrovert, memahami informasi dari luar, sensing versus intuition, menarik kesimpulan dan keputusan, thinking versus feeling, dan judging versus perceiving. Saya langsung ke latihannya aja supaya semuanya bisa mengikuti. Ya, ini adalah tabel dari kombinasi yang akan kita cari dalam MBTI test. Ya. Nah, kombinasinya seperti apa? Kita akan diperlihatkan tabel ini. Jadi ini adalah tugasnya. Silahkan sambil saya menjelaskan sambil kalian memilih kalian ada di yang mana gitu ya. Contoh, bagaimana kalian mendapatkan energi atau semangat? Apakah itu dari luar atau dari dalam? Kalau dari luar kalian catat diri kalian E, kalau dari dalam I. Ya, perceiving, bagaimana apa yang kamu perhatikan? Apakah kalian memperhatikan sesuatu yang sebenarnya atau yang mungkin terjadi? Kalau kalian pilih S, berarti contohnya tadi pilih I, berarti IS ya. Jadi kombinasinya sudah 2 huruf I dan S. Kalau kalian pilih E dan S, tadi E berarti ditulis ES. Nah, deciding, bagaimana kalian memutuskan? Apakah thinking, terstruktur, logis, objektif, atau malah sebaliknya pribadi, emosional, dan berorientasi nilai. Ditulis lagi kalian pilih yang mana. Kalau thinking T, feeling F, dan terakhir gaya hidup yang kalian adopsi itu seperti apa? Apakah direncanakan dan teratur, itu judging, atau perceiving, spontan dan fleksibel. Nah, kombinasi inilah yang akan menjadi dasar dari MBTI test melihat kepribadian kalian. Contoh nih, kalau menjawab ini saya berarti di sini E, N, FP. Apa itu ENFP? Ini adalah penjelasannya. Sosok yang seperti ini, sosok hangat dan memiliki antusias yang tinggi dan penuh kemungkinan mampu melihat hubungan antara kejadian dan informasi dengan sangat mudah dan lain-lain. Nah, semua jenis kepribadian ini ada di buku ajar, jadi kalian bisa langsung melihat kalian kombinasinya yang mana dan apakah kepribadian kalian dari kombinasi tersebut, gitu kan? Nah, setelah ini kita langsung melihat aja kombinasi-kombinasi kalian sendiri karena kalian sudah mempunyai buku ajarnya. Oke,
Itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan.